Sejarah fosfor putih, senjata terlarang yang dipakai Israel. Dalam situasi perang dan konflik, fosfor putih menjadi senjata pembakar yang menghasilkan suar dan asap atau bahan penyaring asap. Sebenarnya, siapa yang pertama kali menggunakan fosfor putih sebagai senjata? Untuk diketahui, zat kimia berbahaya ini terbuat dari alotrop umum unsur kimia fosfor. Bom dan peluru fosfor putih adalah alat pembakar, namun juga dapat digunakan sebagai senyawa api anti-personil ofensif yang mampu menyebabkan luka bakar serius bahkan kematian. Zat ini digunakan dalam bom, peluru artileri, dan mortir yang meledak menjadi serpihan fosfor yang terbakar saat terkena benturan. Fosfor putih biasa disebut dalam jargon militer sebagai WP, singkatan dari White Phosphorus. Bahasa gaul, era Perang Vietnam, Willy, IE, PT, atau Willy, IE, Peter, sesekali juga masih dipakai sebagai kode penggunaan senjata fosfor putih. Meskipun Chemical Weapons Convention, CWC, atau Konvensi Senjata Kimia tidak menetapkan WP sebagai senjata kimia, berbagai kelompok tidak resmi menganggapnya sebagai senjata kimia. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia, Irak, Argentina, Amerika Serikat, Israel, dan pemberontak Irak, setidaknya dalam satu kasus, telah menggunakan fosfor putih dalam pertempuran. Pertama kali fosfor putih dipakai sebagai senjata. Seperti dikutip dari CM Europe, fosfor putih diyakini pertama kali digunakan oleh pelaku pembakaran Fenian pada abad ke-19 di Irlandia dalam bentuk larutan dalam karbon disulfida. Ketika karbon disulfida menguap, fosfor putih akan terbakar, dan mungkin juga memicu asap karbon disulfida yang sangat mudah terbakar. Campuran ini kemudian dikenal sebagai Fenian Fire, atau api Fenian. Pada tahun 1916, selama perjuangan ideologis yang intens mengenai wajib militer untuk Perang Dunia Pertama, 12 anggota Industrial Workers of the World, IWW, sebuah serikat pekerja radikal yang secara terbuka menentang wajib militer, ditangkap dan dihukum karena menggunakan atau berencana menggunakan bahan pembakar, termasuk fosfor. Dipercayai bahwa 8 atau 9 orang dalam kelompok ini, yang dikenal sebagai The Sydney 12, telah menjadi korban tindakan polisi. Sebagian besar dibebaskan pada tahun 1920 setelah dilakukan penyelidikan. Perang Dunia Pertama dan Kedua. Angkatan Darat Inggris memperkenalkan granat WP buatan pabrik pertama pada akhir tahun 1916. Pada Perang Dunia Kedua, bom mortir fosfor putih, peluru, roket, dan granat digunakan secara luas oleh pasukan Amerika, negara persemakmuran Inggris, dan Jepang. Pada tahun 1940, ketika invasi ke Inggris tampaknya sudah dekat, perusahaan fosfor Albright & Wilson menyarankan agar pemerintah Inggris menggunakan bahan yang mirip dengan Fenian Fire dalam beberapa senjata pembakar yang berguna. Satu-satunya yang diterjunkan adalah granat nomor 76 atau granat fosfor pembakar khusus, yang terdiri dari botol kaca berisi campuran yang mirip dengan Fenian Fire, ditambah beberapa lateks. Senjata ini punya dua versi. Yang pertama, versi dengan tutup merah yang dimaksudkan untuk dilempar dengan tangan. Versi kedua yang sedikit lebih kuat dengan tutup hijau, dimaksudkan untuk diluncurkan dari proyektor Northover, peluncur granat bubuk hitam berukuran 2,5 inch. Pada awal kampanye Normandia, 20% mortir 81 mm Amerika adalah WP. Pada pembebasan Cherbourg pada tahun 1944 saja, satu batalion mortir AS, batalion ke-87, menembakkan 11.899 peluru fosfor putih ke kota tersebut. Angkatan Darat dan Marinir AS menggunakan cangkang WP dalam mortir kimia berukuran besar 4,2 inch. WP dipuji secara luas oleh tentara sekutu karena berhasil menghentikan serangan infanteri Jerman dan menciptakan kekacauan di konsentrasi pasukan musuh pada akhir perang. Bom pembakar digunakan secara luas oleh Angkatan Udara Jerman, Inggris dan AS terhadap penduduk sipil dan sasaran militer yang penting di wilayah sipil, Hamburg, Dresden, dan lain-lain. Di akhir perang, beberapa bom ini menggunakan fosfor putih, sekitar 1/200 gram, sebagai pengganti magnesium sebagai bahan bakar untuk campurannya yang mudah terbakar. Penggunaan senjata pembakar terhadap warga sipil akhirnya dilarang oleh negara-negara penandatangan dalam Konvensi PBB tentang senjata konvensional tertentu Protokol 3 tahun 1980. AS telah menandatangani pasal I dan II, namun bukan merupakan penandatangan Protokol 3, 4, dan V. Korea hingga Rusia juga gunakan fosfor putih. Amunisi WP digunakan secara luas di Korea, Vietnam dan kemudian oleh pasukan Rusia di Ceknya. Menurut globalsecurity.org, dalam pertempuran Grozny di Ceknya pada Desember 1994,
Setiap artileri atau mortir Rusia keempat atau kelima yang ditembakkan adalah peluru asap atau fosfor putih. WP digunakan oleh Angkatan Darat Argentina selama serangan tahun 1989 terhadap resimen La Tablada, yang merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Di Irak, rezim Saddam Hussein menggunakan fosfor putih, serta senjata kimia yang dijadwalkan dalam Konvensi Senjata Kimia, dalam serangan gas beracun Halabja selama Perang Iran-Irak pada tahun 1988. Laporan berita lainnya mengatakan intelijen AS menyebut WP sebagai senjata kimia dalam laporan Pentagon yang tidak diklasifikasikan pada bulan Februari 1991. Penggunaan di Irak, 2004. Penggunaan WP terhadap wilayah musuh di Fallujah dilaporkan pada awal April 2004. Ledakan tersebut menimbulkan debu di sekitar lubang ketika mereka melakukan pengeboran berulang kali, mengirimkan campuran fosfor putih yang terbakar dan bahan peledak berkekuatan tinggi ke sekelompok bangunan tempat para pemberontak terlihat. Namun, rilis resmi AS pada bulan Desember 2004 mengelak bahwa mereka menggunakan fosfor putih. Aspek spesifik penggunaan WP terhadap manusia disorot setelah film dokumenter Fallujah, The Hidden Massacre karya Sigfrido Ranucci ditayangkan di Rai News 24 Italia dan dirilis di internet. Dalam film tersebut, Giuliana Sgrena mengutip kesaksian para pengungsi kota dari Fallujah tentang laporan bahaya dampak senjata. Konflik Israel-Lebanon 2006. Selama konflik Israel-Lebanon tahun 2006, Israel menyatakan bahwa mereka telah menggunakan cangkang fosfor terhadap sasaran militer di lapangan terbuka di Lebanon Selatan. Israel menyatakan bahwa penggunaan bom fosfor putih diizinkan berdasarkan konvensi internasional. Presiden Lebanon Emile Lahoud mengklaim bahwa cangkang fosfor digunakan terhadap warga sipil di Lebanon. Beberapa sumber media melaporkan bahwa mereka melihat warga sipil Lebanon menderita luka akibat fosfor. Dr. Hussein Hamud Al-Shel, yang bekerja di Rumah Sakit Dar Al-Amal di Baalbek, mengatakan bahwa ia menerima 3 mayat yang seluruhnya layu dengan kulit hitam kehijauan, sebuah indikasi utama adanya cedera akibat paparan fosfor.